kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Andi Siti Kulaka. Saya Nandina Nurulnesa. Saya Aisyah Putri Maulida. Saya Wulan Rana. Dan teman kami Ananda Evangelin. Baik, kami masuk ke materi. Latar belakang Medan Area. Baik, latar belakang pertempuran Medan Area adalah saat kedatangan pasukan sekutu Inggris yang diboncengi Nica atau Netherlands Indies Civil Administration di Medan pada Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membonceng kedatangan sekutu atau AFNE ke Medan. Sekutu yang awalnya bertugas merecuti senjata Jepang justru membawa masuk Nica yang termasuk merebut kekuasaan dan fasilitas penting di Sumatera Utara. Lanjut, kita masuk ke kronologi Medan Area. Kronologi terjadinya Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, terjadi insiden di Hotel Wilhelmina, yang dimana Serdadu Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan oleh para pemuda Indonesia pada saat itu. Dari hal ini dapat memicu perlawanan. Lalu pada 18 Oktober tahun 1945, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Lalu pada tanggal 1 Desember tahun 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yang dimana artinya adalah untuk menandai batas wilayah kekuasaan mereka, yang dimana hal ini memicu perlawanan lebih lanjut dari rakyat Medan. Lalu pada 10 Desember tahun 1945, sekutu dan Nica meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Indonesia di kota Medan, menggunakan senjata berat yang termasuk pesawat tempur. Lalu, pada April 1946, pertempuran berlanjut hingga sekutu berhasil menguasai kota Medan dan pasukan Indonesia mundur ke Permatan Siantar. Lalu pada 15 Februari 1947, pertempuran berakhir setelah gencatan senjata dan perundingan mengenai garis demarkasi yang diumumkan pada tanggal 16 Maret 1947. Lanjut, tokoh Medan Area. Pertempuran Medan Area yang melibatkan banyak tokoh dari pihak Indonesia dan sekutu atau Nica. Beberapa tokoh penting dari pihak Indonesia antara lain yang pertama yaitu Ahmad Tahir. Ahmad Tahir merupakan salah satu tokoh pejuang di Medan Area yang ikut menggerakkan rakyat untuk melawan kembalinya Belanda setelah proklamasi. Yang berikutnya yaitu Dr. Ferdinand Bartholin, merupakan dokter sekaligus pejuang dan tokoh penting di Sumatera Utara, yang merupakan juga salah satu tokoh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah Sumatera. Berikutnya yaitu Abdul Karim, merupakan tokoh pejuang Medan Area yang terlibat dalam perlawanan rakyat melawan tentara sekutu dan Nica di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu Jamil Ginting, merupakan pejuang dari Karo yang dikenal sebagai salah satu pemimpin militer dalam mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu Mayor Teuku Rahman, merupakan tokoh militer asal Aceh yang ikut berjuang dalam perang di Medan Area untuk menahan agresi Belanda. Selanjutnya yaitu Mayor Hasan Ahmad, merupakan tokoh militer pejuang di Medan Area yang aktif dalam pertempuran melawan sekutu dan Nica di sekitar Sumatera Timur. Selanjutnya yaitu Nukung Sanani, merupakan pejuang rakyat dari kalangan pemuda yang ikut serta mempertahankan Medan Area. Yang terakhir yaitu Suharjo Hardowardojo, merupakan salah satu tokoh perwira TNI yang memimpin perjuangan rakyat di Medan Area melawan tentara sekutu dan Belanda. Sementara itu dari pihak sekutu dan tokoh yang paling menonjol adalah Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Baik, kita lanjut ke dampak Medan Area. Dampak pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area yang terjadi antara pasukan Indonesia dan sekutu, termasuk Nica. Setelah proklamasi kemerdekaan
pemerintahan dari Medan ke Pematang Siantar dan pembentukan organisasi perlawanan seperti Komando, Resimen Laskar Rakyat. Baik, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, pertempuran Medan Area mencerminkan semangat juang dan perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan upaya penjajahan kembali. Meskipun mengalami banyak korban dan kehancuran, pertempuran ini berhasil memaksa sekutu dan mereka untuk mundur dan menarik diri dari wilayah Medan. Nah, pertempuran berakhir setelah adanya perundingan dan perjanjian gencatan senjata yang menetapkan garis demokrasi di Medan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi